7, Satu Raja-Raja pasal 7. Pasal 7 ini panjang, saudara ya. Bacaannya sampai 51. Tapi isinya nggak terlalu panjang ya. Oke, yuk kita lihat pasal 7 ayat 1 Oh, ada sampai nyanyi. 12. Oh, ada nyanyi. Mari, kalau di rumah ada suara tolong di-mute ya. Kita baca Satu Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 12. Kita secara bertanggapan ya bacanya ya. Saya ayat 1, teman-teman ayat 2. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Ayat 2. Ia Ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya, dengan 4 jajar tiang kayu aras dan balok-balok kayu aras di atas tiang-tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras, di atas balok-balok melintang yang disanggah oleh tiang-tiang itu 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. 4. Ada pula 3 jajar bingkai jendela, jendela berhadapan dengan jendela dalam 3 jajar. Dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. 6. Ia juga membuat serambi bertiang 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Di depannya ada serambi lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. 8. Rumah kediamannya sendiri di pelataran lain di belakang balai itu juga sama pembuatannya. Salomo juga membuat sebuah rumah seperti balai itu bagi putri Firaun yang diambilnya sebagai istri. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. 10. Bahkan dasarnya pun dari batu pilihan, batu-batu besar, batu berukuran 10 hasta dan 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal berukuran batu pahat dan kayu aras juga. 12. Ada 3 jajar batu yang dipotong dan 1 jajar balok kayu aras di sekeliling pelataran besar, sama seperti di pelataran dalam di rumah Tuhan dan di serambinya. Oke, terima kasih. Saudara, minggu lalu dan hari ini saya pusing ya, ini bangunan-bangunan ya. Dan hari ini sudah nggak ada barang itu, jadi sulit ya. Jadi ini ya kurang lebih lah dari tafsiran-tafsiran, lalu kita akan menarik pelajaran rohaninya itu apa begitu ya. Jadi kita nggak mempelajari bangunannya, tetapi ya dari bangunan itu semuanya yang dilakukan oleh Salomo kita akan menarik pelajaran begitu ya. Oke. Ini saudara ada petanya ya, katanya ini Yerusalem yang di atas Gunung Sion itu kayak gini modelnya ya. Jadi di sini ini bait Allah. Nah ini, pokoknya bait Allah ada yang tinggi-tinggi begini nih. Ingat waktu itu ya ada 3 tingkat ya ini ya. Bait Allah. Lalu Istana Salomo di sini. Ini ya. Lalu di sini ini yang disebut kota Daud itu sini. Bukan Bethlehem, bukan ya. Ini kalau dikatakan dahulu di kota Daud, Yesus lahir di kota Daud itu di Bethlehem ya. Ya, karena Daud asalnya dari Bethlehem. Tapi kalau dikatakan kota Daud ini di Yerusalem, ini adalah istananya Daud di sini ini ya. Ini kota Daud disebut kota Daud ini ya. Jadi modelnya kayak gini Saudara. Ini Yerusalem di atas gunung ya. Kurang lebih kita hari ini sudah lihat, kita hari ini mau masuk istananya Salomo ya Saudara ya. Jadi kita akan belajar gimana keadaannya. Nah, sekarang kalau kita lihat eh,
Nah, ini keadaannya ya. Ini kalau ada tinggi-tinggi gini Yerusalem. Maksudnya Bait Allah ya, ini Bait Allah. Ini sudah saya terjemahkan ya dari KOI ya. Ini Bait Allah ya. Lalu ini pelataran, pelataran. Jadi yang gede itu pelatarannya ya. Ingat saudara ya. Jadi orang kafir apa di luar sini yang boleh masuk dalam sini ini cuma imam sama eh, eh, sama imam besar ya sama imam besar. Jadi orang-orang itu biasanya bakar-bakar di sini ya ini ya. Lalu yang dibangun oleh Salomo ini bait Allah sudah selesai ya. Sudah 7 tahun pembangunan bait Allah ini sudah selesai. Sekarang membangun ini katanya ini 2 kali lipat gedenya dari daerah Bait Allah ini. Bait Allah ini gedenya itu pelatarannya dan ini lihat, lihat saudara belakang-belakangnya ini rumah ya. Rumah-rumah untuk tinggal imam. Kalau sekarang istilahnya pastori ya ini lihat. Sini-sini juga lah sebelah kanan coba lihat ini ya. Bangunan-bangunan ini untuk para imam ya. Oh, jadi mereka tinggal di situ. Kalau di tengah-tengah sini nggak boleh. Ini tempat suci dan tempat maha kudus ya nggak boleh ya. Jadi mereka cuma boleh sembahyang di sini. Kalau ada apa-apa sembahyangnya boleh datang di luar sini ya, atau di tempat kudus. Kalau di tempat maha kudus cuma setahun sekali ya. Maksudnya untuk pengampunan dosa ya. Lalu ini pelantarannya. Nah, yang dibangun sekarang ini daerah sini, saudara, daerah sini. Kalau bangun Bait Allah 7 tahun, bangun istana ini dikatakan di sini 13 tahun. Pembangunan tanahnya ini untuk bait Allah sama untuk istana, istana ini 2 kali lipat. Nah, lalu ada orang kritik ya, saya sih nggak ikut kritik-kritik ya. Cuma ini saya sampaikan ya, ada orang mengatakan, wah Salomo itu mendirikan, maksudnya menomorsatukan diri sendiri, katanya. Untuk diri sendiri gede, untuk diri sendiri bagus gitu. Tapi saudara ingat, Salomo itu mengutamakan pembangunan bait Allah loh. Ya nggak? Bait Allah dulu, baru punya dia sendiri. Mengapa bait Allah ini kok kecil? Memang ukurannya suruh begitu, saudara. Ya enggak? Dia sudah menerima ukuran semua ini dari bapaknya. Jadi bukan berarti dia yang maunya sendiri, bukan ya. Jadi pembangunan istana ini, saudara, ya. Ini ada sambungan dengan bait Allah. Lihat ini dan rumah-rumah di sini semua ya. Bukan berarti tempat sembayangnya bukan, tapi ada hubungan dengan rumah-rumah ini, ya. Jadi ada hubungannya. Jadi ini kita lihat ya, ini gambaran ini bagus. Saya carinya setengah mati. Sebenarnya nyampaikan gini saya kasih gambar supaya kita itu punya suatu bayangan ya. Yang bahasa Indonesia saya nggak dapat dapat, makanya dari yang Mandarin ini. Jadi ini saudara tempatnya begitu cantik ya. Dikatakan, ia ayat 2 ia mendirikan gedung hutan Libanon. Nah, daerah sini ini disebut hutan Libanon, saudara. Ya, disebut daerah hutan Libanon. Ya. Kalau kita lihat ya, nah, gedungnya disebut gedung hutan Libanon. Ya. Bangunannya persegi panjang, ya. Panjangnya 100 hasta, lebarnya 50, tingginya 30, ini kurang lebih meterannya begini. Katanya 1 hasta itu 0,45 gitu, hampir 1 meter, hampir setengah meter gitu ya. Ya kurang lebih beginilah saudara ya. Jadi nggak usah dihafalin ukurannya kan, barangannya sudah nggak ada kok ya. Nah, ini desainnya 4 baris tiang kayu aras. Jadi mungkin ada orang mengatakan mengapa disebut gedung hutan Libanon? Karena pakai kayu-kayu dari hutan Libanon. Gitu. Ada yang mengatakan begitu. Jadi kayu-kayu yang dipakai itu dari sana. Lalu ada orang mengatakan mungkin juga itu adalah daerahnya Libanon kata gitu. Saya nggak tahu ya, jadi saya nggak tahu jelas. Jadi saya sampaikan tafsiran-tafsiran saja karena hal ini kita nggak tahu kebenarannya ya. Lalu didirikan 3 tingkat kamar dengan ruang yang berjumlah 45. Jadi mengapa dia mendirikan besar? Karena pegawai-pegawainya tidur situ, saudara ya. Tempat orang-orang menteri-menterinya gitu ya. Lalu fungsinya dibangun itu pusat pemerintahan dan kediaman. Lalu juga untuk menyimpan peralatan perang ya. Itu pedang-pedangnya, apanya, perisai, apa-apa dimasukkan situ, saudara ya. Kemungkinan besar digunakan untuk upacara resmi. Kalau kita tahu ya, Salomo itu banyak tamunya loh ya.
Jadi pembesar-pembesar dari negara lain banyak yang datang. Jadi dia mendirikan begitu gede, begitu megah, itu juga bisa memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi maksudnya ini ingat ya saudara, waktu itu Salomo belum jatuh dalam dosa, belum meninggalkan Tuhan, ya. Jadi dia melakukan ini semua bukan untuk egoisnya, bukan, ya. Tetapi semua itu ada hubungannya dengan sambungan dengan Bait Allah, ada pemerintahan begitu ya. Jadi itu boleh dikatakan ibu kotanya, pemerintahannya kalau kita lihat ya di New York ini ya. Dengarnya White House itu juga dikasih apa taman bunga atau apa ya, taman mawar atau apa gitu ya. Lalu berdirikan gedung atau sudah jadi atau belum nggak tahu ya. Jadi supaya tamu-tamu datang itu bisa di sana. Jadi ini gambaran secara yang lain lagi ya. Coba lihat ini. Kalau mau tahu bait Allah yang mana? Yang ini loh saudara, yang ada tingginya ini loh. Ya. Ini. Putih. Halo, ada apa Mak Hong? Jadi Eh, ini ya. eh, sorry, sorry. Iya, tolong di mute ya. Lalu ini saudara, istananya itu di sini, di kelilingan ini ya. Rumah-rumah ini ya. Jadi itu di sini ya istan apanya tuh eh ini apa bait Allahnya itu ini. Jadi semua ini satu komplek, saudara, satu komplek ya. Tapi ya jauh lek jalan ya. Jadi berdampingan istananya Salomo berdampingan dengan dengan bait Allah. Inilah kemegahannya. Jadi simbol kehadiran Allah. Ya. Jadi bait Allah itu bagi orang Yahudi, saudara, simbol kehadiran Allah. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, saya lihat itu agama-agama lain itu ya, saudara ya, sangat hormat terhadap apa? Terhadap istilahnya itu kelenteng atau kuil ya atau bait Allah. Coba lihat mereka kalau masuk masuk ke tempat sembayang ya, cuci kaki, cuci tangan, nggak sembarangan ya. Lalu di sana sampai berlutut, nggak ngobrol-ngobrol begitu ya. Jadi di sini kita lihat mereka itu sangat menghormati. Jadi dianggap bait Allah ini ya kehadiran Allah ya. Raja Salomo itu simbol dari raja yang akan datang. Ya, ada orang menafsirkan demikian. Karena Tuhan kan janji Yesus itu akan turun dari keturunan Daud toh, ya enggak? Jadi kalau kita lihat Salomo ini artinya damai, saudara ya. Jadi Tuhan Yesus itu raja damai, ya. Jadi datang ke dunia ini mendirikan kerajaan Allah, begitu artinya. Jadi Salomo ini bagi orang Yahudi, bagi orang Israel simbol Mesias yang akan datang. Bahkan di dalam Wahyu 22 ayat 3 takhta Allah, mereka menyebut, ada penafsir mengatakan ya, bahwa takhta Allah itu yaitu di tempat di mana Allah hadir, yaitu bait Allah. Dan takhta anak domba akan ada di dalamnya. Jadi dikatakan takhta anak domba ini ya Tuhan Yesus. Jadi bait Allah sama Tuhan Yesus itu akan bersama dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya. Jadi kalau kita lihat orang Yahudi itu sangat menghormati bait Allah, menganggap itu tempat tumpukan kaki Tuhan. Tuhan hadir di sana, begitu ya. Jadi saudara kita ingat meskipun kita tidak mendewakan bait Allah atau gereja, tapi kita juga harus ada rasa hormat. Kalau kita memuji Tuhan, kita berdoa, ya. Jangan ngobrol-ngobrol sembarangan, makan sembarangan, tidak konsentrasi. Kita hormat, meskipun di rumah kita berdoa apa itu hormat sama Tuhan, ya. Jadi ini artinya ya. Jadi ini kemegahannya istananya dia karena apa dekat sama bait Allah, melambangkan kehadiran Allah begitu ya. Lalu yuk kita baca satu Raja-Raja 12. 12 kan udah. Sorry 13 ya, salah ngomong. Kita baca 13 sampai 22 ya. 13 sampai 22 ya. Saya baca 13. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. 14. Dia anak seorang janda dari suku Naftali, sedangkan ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Dia penuh dengan keahlian, kecerdasan, dan keterampilan dalam melakukan segala pekerjaan tembaga.
Dia datang kepada Raja Salomo lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Ia membentuk 2 tiang tembaga, tinggi tiang yang satu 18 hasta dan dapat dililit oleh tali yang ke-12 hasta panjangnya. Tiang yang kedua demikian juga 16. Dibuatnya juga 2 kepala tiang dari tembaga tuangan untuk ditaruh di ujung tiang-tiang itu. Kepala tiang yang satu 5 hasta tingginya dan yang lain juga 5 hasta. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untaian rantai. 1 jala-jala untuk ganja yang satu dan 1 jala-jala untuk ganja yang kedua. 18. Kemudian ia membuat 2 jajar buah delima pada sekeliling hiasan jaring yang satu untuk menutupi kepala tiang di ujung tiang itu. Demikian pula dibuatnya pada kepala tiang yang lain. Dan ganja yang di kepala tiang di balai depan itu berbentuk bunga, bakung, tingginya 4 hasta, 20. Pada kepala-kepala tiang di atas kedua tiang itu, di atas bagian tengah dekat hiasan jaring itu, ada 200 buah delima berjajar sekeliling kepala tiang yang satu dan yang lain juga. Kemudian tiang-tiang itu didirikan dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas. 22. Di ujung tiang-tiang itu diletakkan hiasan bunga bakung. Maka selesailah pekerjaan untuk tiang-tiang itu. Oke, terima kasih. Jadi ini saudara ya, tadi kita sudah lihat, tadi itu saya kembali lagi ke ini ya, ke ini. Saudara lihat ini ada 3 bagian ya. Jadi dia bangun ini daerah sini ini ya ada 3 bagian. Yang ini yang paling gede dewa ini panjang ini namanya hutan Libanon ya. Yang ini balai singgasana itu ini. Lalu ini Balai Sangkah ya. Lalu ini untuk komplek perumahannya, istananya Salomo. Ini putri, putri Firaun di sini. Ya. Kalau lihat ini bagus ya pemandangannya ya. Kalau mau pesen di situ silakan, saudara ya. Oke, kita teruskan lagi. Sekarang Salomo memanggil orang, menyuruh memanggil orang namanya Hiram. Hiram ini juga nama yang lain ya di Alkitab yang lain ini Huram. Ini bukan raja. Memang Raja Tirus namanya Hiram juga ya, tapi ini bukan. Ini Hiram ini adalah anak dari mama Yahudi, papanya orang Tirus. Nah, Hiram ini artinya, mengapa banyak orang namanya Hiram? Hiram ini nama yang bagus, saudara. Artinya saudara yang ditinggikan. Atau saudara yang mulia, begitu ya. Jadi orang yang mulia, yang ditinggikan, begitu loh ya. Jadi mungkin papa mamanya ya kepingin anaknya punya anak yang mulia, begitu ya. Makanya dikasih nama bagus. Jadi mamanya dia sudah janda, ya. Mamanya dia dari suku Efraim, orang Yahudi. Lalu papanya katanya orang Tirus, begitu ya. Papanya orang Tirus, orang yang alih, penuh pengertian, pengetahuan, pinter bikin-bikin ya, tukang-tukang tembaga begitu ya, bikin ini, bikin itu. Tembaga, tukang tembaga, saya ya. Penuh keahlian, pengertian, kok diulang lagi nih ya. Ngetiknya diulang. Jadi, saudara, ini yang keahliannya papanya, anaknya nurun. Nah, jadi ya, bakat itu bisa nurun loh, saudara ya. Memang Tuhan kasih. Ya. Lalu di dalam Alkitabnya Pak Teddy itu terjemahan terbaru nggak ada istilah ganja. Ya, yang terjemahan lama ini ada ganja, saudara. Jadi saudara jangan bingung ya. Makanya tadi waktu Pak Teddy baca saya, oh nggak ada ini ya. Jadi, makanya pakai beberapa bahasa diperbandingkan itu bagus, saudara, supaya lebih ngerti ya. Jadi ini bukan ganja-ganja yang mabuk, yang membuat orang terbius itu bukan ya. Ini artinya itu atas tiang itu loh, mahkota kapital. Kapital dari sebuah pilar atau penyangga. Jadi di atasnya tiang-tiang itu ya, begitu ya. Itu suatu gambaran, maksudnya itu eh, penyangga. Kalau di Pak Teddy itu katakan tadi di kepala ya Pak ya, kepala Ya, daripada tiang-tiang itu ya. ya.
Gitu ya. Jadi ini sebutan, saudara, nggak tahu kok bisa diterjemah ganja, saya nggak ngerti ya. Ya, Makanya udah. kalau terjemahan baru ini sekarang lebih nggak pusing ya. Oke. Lalu lah ini loh, saudara ya. Ini dia kerjaannya, dia membentuk dua tiang tembaga. Nah, dua tiang tembaga itu gini. Ya. Ini kok belum dipercikan ini. Ini sebenarnya sudah dibuang sebentar ya. Ini sebenarnya sudah dibuang. Ini sudah dipindah tempat ini. Cuma lupa dibuang. Sebentar. Ini salah. Hmm, sudah saya pindah. Ya, jadi gini saja. Ini loh tiangnya, ya. Lalu atas-atas ini loh, ya, yang nama ganja-ganja atau apa enggak tahu. Jadi saya nggak ngerti. Jadi saya sorry. Jadi saya nggak jelaskan, saudara. Ya, ini satunya nama Boas ini. Ini namanya Yacin. Ya, nggak tahu ini keterangan apa. Ini dua pilar. Dua pilar ini ditaruh mana di depan ini loh, saudara. Ini depan Bait Allah ada dua ini, ya. Ini. Nah, jala-jala ada jala-jalanya di sini ya. Lalu ada buah-buah delima. Jadi ada buah-buahnya ini digambar-gambar di sini saudara. Maksudnya buah bukan buah delima sungguh, tapi maksudnya itu hiasan, hiasan gitu ya. Untuk menutupi ganja, kepala tiang berbentuk bunga, nah ini kayak berbentuk kayak bunga atau ini ya. Nama tiangnya ini sama ini. Jadi ini kurang lebih supaya saudara tahu kalau lihat bait Allah ini di depan dua tiang ini yang buat itu Hiram, saudara ya, dari Tirus ya. Jadi ini dari tembaga, saudara ya. Ini yang dia lakukan, ini yang kita tahu. Oke, sekarang kita baca terus. 23 sampai 26. Kemudian dibuatnya laut, tuangan, yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkelilit oleh tali yang 30 hasta panjangnya. 24. Di bawah tepi laut itu ada gambar buah labu di sekelilingnya. 10 gambar dalam sehasta, gambar buah labu yang mengelilingi laut itu ada 2 jajar dan dicetak setuangan dengannya. Lalu laut itu menumpang di atas 12 lembu. 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya. Sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. 26. Tebal laut itu setelapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang merekah. Laut itu dapat memuat 2.000 bat air. Oke, ini sekarang sudah sampai dia buat apa lagi. Jadi ini tak singkat-singkat supaya kita tahu ya, nggak usah pusing dengan ukur-ukuran, nggak usah pusing modelnya, pokoknya lihat gambar kurang lebih tahu gitu ya. Di pertama dia tuh bikin tiang-tiang itu ya. Sekarang dia bikin laut, saudara. Laut Tuangan atau Kuningan, laut ini eh, yaitu bejana besar itu loh, saudara ya. Bejana raksasa ini ada bejana ya. Ini ya. Itu gede begitu ya. Lalu ini untuk bentuknya bulat untuk pembasuh. Jadi imam yang membasuh kalau mau masuk melayani Tuhan, cuci kaki, cuci tangan. Saudara tahu mengapa orang Islam kalau mau sembahyang cuci muka ya sama tangan, kaki enggak? Kaki iya enggak? Aku enggak tahu ya. Kakinya iya enggak? Ada yang tahu enggak? Iya juga, Bu. Oh ya, disiramkan gitu ya. Iya, katanya 3 kali semua. Oh. Itu saudara, menurut latar belakang, dulu Muhammad itu pernah ke Yahudi. Itu sejarahnya, saya pernah belajar. Ya. Jadi dia ke Yahudi belajar hukum Taurat. Sudah itu dia mau jadi nabi. Namanya orang Yahudi mana mungkin ya nggak? Ditolak. Akhirnya dia mendirikan sendiri begitu ya. Jadi makanya itu Islam kan banyak yang hampir-hampir sama toh dengan Yahudi ya nggak? Karena pendirinya itu ngerti Taurat. Ya. Nah sekarang kembali lagi. Orang Kristen nggak usah cuci tangan, nggak usah cuci kaki, ya, tapi cuci hati, ya. Saya punya murid ya, dulu saya ngajar ya.
murid itu nakal sekali gitu, gede-gede ya, anak SMA ya waktu itu ya. Lalu nakal gitu. Saya mulai ngajar, saya beberapa kali sudah bentrok sama anak-anak. Bentrok itu maksudnya gini, yang ngomong saya atau kamu. Kalau anak di kelas ngomong terus ya omongannya guru gak masuk. Saya bilang, murid di kelas itu pasang telinga. Guru di kelas buka mulut. Kalau kamu ndak nurut, silakan keluar. Kalau ndak mau, silakan keluar. Ndak mau keluar, saya keluar. Dari kepala sekolah datang gitu ya. Tapi anak-anak itu lama-lama saya deketi, sudah baik, sudah ngerti. Maksud saya, kalau kamu pelajaran agama, nggak lulus, ya nggak naik kelas loh, ya nggak di Indonesia gitu loh. Lalu saya panggil, kamu kemana? Kamu hari Minggu ke gereja mana? Ke gereja Katolik, Bu. Nah, saudara tahu, gereja Katolik itu bagus. Hening sekali kebaktiannya, nggak kayak yang tukang protes itu, ya. Protestan itu, ya gereja kita Protestan, saudara ya. Turunan Martin Luther tukang protes ya. Lalu saya tanya dia, kalau kamu ke gereja Katolik, kamu hari Minggu itu kamu boleh rame kayak gitu, soalnya gini, kan di sekolah Kristen kan tiap minggu masih ada kebaktian toh ya. Rame aja mereka itu. Kalau saya khotbah mereka gak berani karena saya guru agama mereka macam-macam di kelas nanti dipanggil gitu. Kalau orang lain khotbah mereka ngaco gitu, harus saya panggil. Kamu kalau di gerejamu boleh kayak gitu? Nggak boleh, Bu. Saya tanya dia, mengapa di gereja Katolik kok orang-orang diem semua? Iya, Bu, katanya. Kalau kita ngobrol-ngobrol nakal-nakal dipanggil, Bu, katanya. Disuruh pengakuan dosa, katanya gitu. Jadi anak-anak ini sediem gitu loh. Makanya saya bilang gini, aduh, gereja kita itu, saudara, yang orang datang telat, yang rame-rame, ya. Kita itu nggak manggil satu-satu suruh bertobat loh, ya. Pengakuan dosa sama pastornya. Ya. Makanya itu berani-berani ya gitu. Jadi saudara kita lihat ya, orang-orang Yahudi, mereka tuh imamnya apa itu ke gereja itu mau melayani Tuhan harus suci, disiapi. Ya, ini bejana ini besar loh, berat loh, ya, berat loh. Dikatakan apa? Ditopang di atas bawahnya ini ada lembu-lembu. Ini buatan loh saudara, bukan lembu sungguh ya. Lembu-lembu, patung lembu-lembu ada 12. Jadi ditaruh di atasnya untuk membasuh para imam. Bahkan ada yang mengatakan airnya itu ini gede sekali. Jadi bisa dipakai oleh 150 bisa dipakai 150 kali katanya ya. Didirikan di sudut tenggara pelataran dalam. Jadi pelataran dalam ini maksudnya bukan yang di luar kerja orang-orang kafir apa itu bukan. Ya, jadi di pelataran dalam. Nah, ini modelnya kayak gini ya. Ini. Dengarnya ini tebal ini ya. Jadi ini namanya laut. Ya, laut tebal laut ini setapak tangan. Jadi setapak tangan kita gini loh tebelnya. Ya. Dengan kata lain pinggirnya ini tebel ya. Tepinya serupa tepi piala. Jadi tepinya ini kayak piala, lalu seperti bunga bakung, dibikin kayak bunga bakung, berkembang laut ini memuat 2000 bat air. Tadi punya Pak Teddy disebut bat atau liter? Bat, 2000 bat. Betul ya, 2000 bat ya. Jadi itu kalau menurut penafsir katanya 44.000 liter. Loh, banyak loh ini ya, imam ini loh. Cuci tangan dulu. Ya, tapi ini gambarannya ini gambaran yang di kemah suci waktu di padang gurun, yang diangkat-angkat itu sederhana gini. Yang ini adalah bait Salomo, Saudara kayak gini. Lalu Saudara perhatikan, ekornya lembu ini disimpan di dalam. Artinya apa? Ekor itu jangan kelihatan, gitu ya, disembunyikan begitu ya. Lalu ada barang apa aja deh. Ya di sini ada buah labu ya. Itu semua ada maksudnya itu ada aturannya sendiri. Lalu dia ada lukis-lukisan gitu, ada bunga-bunga dan lain sebagainya gitu. Jadi pokoknya tujuannya ini adalah laut yang disebut laut itu untuk yang melayani Tuhan. Kembali lagi, saudara kita nggak usah pakai-pakai gini, tapi ingat, setiap mau melayani Tuhan, mau ketemu Tuhan, mau berdoa, cuci hati. Semua dosa kita dibuang. Jangan datang ke gereja lihat orang jengkel, mau ke gereja membawa dosa gitu ya. Buang semua. Melayani Tuhan harus dengan hati yang suci, tangan yang bersih, kaki yang bersih, pikiran yang bersih. Ya, karena Tuhan itu suci. Ya. Saya ingat pada waktu musim pandemik, sudah ya, musim pandemik.
ada seorang teman di Amerika ini, seorang alumni. Dia cerita karena waktu itu kan memang orang-orang kebanyakan nggak boleh ke gereja toh, gitu. Tapi gereja kita tetap. Lalu dia, saudara, di luar gerejanya dia itu mau masuk gedung itu dibikinkan wastafel untuk cuci tangan. Dulunya enggak, katanya karena apa aturannya toh harus cuci tangan. Takut nanti bawa virus begitu ya. Jadi ya kalau itu takut virus. Kalau kita ingat saudara ya, ini adalah lambang supaya kita tahu kalau kita mau menghadap Tuhan, hati kita harus kudus ya, harus kudus. Cuci semua dosa kita. Oke? Yuk kita baca 27 sampai 37. 27 sampai 37 ya. 27 sampai 37. Oke. Selanjutnya dibuatnya 10 kereta penopang dari tembaga. Satu kereta 4 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya, dan 3 hasta tingginya. 28. Beginilah dibentuk kereta penopang itu, ada papan penutupnya dan papan itu diapit oleh bingkai. Dan pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada singa, lembu, dan kerub. Dan demikian juga pada bingkai itu di sebelah atas dan di sebelah bawah singa. Dan lembu itu ada karangan-karangan bunga yang tergantung. 30. Setiap kereta penopang mempunyai 4 roda tembaga dengan poros tembaga juga. Keempat kaki kereta mempunyai bejana pembasuhan. Penyangga-penyangga itu merupakan hasil tuangan dan di sebelah luar setiap penyangga ada gambar karangan bunga. Dan mulut kereta penopang itu ada di sebelah dalam sangga-sangga itu menonjol ke atas satu hasta, mulutnya itu bundar, buatannya sebagai tumpuan. Buatannya sebagai tumpuan dan dalamnya 1,5 hasta, juga pada mulutnya itu ada ukiran. Tetapi papan-papan penutupnya 4 persegi jadi tidak bundar. 32. Keempat roda itu ada di bawah papan penutup, dan tangan-tangan penyangga pada roda itu menyatu dengan kereta penopang. Tinggi setiap roda 1,5 hasta. Dan buatan roda itu seperti buatan roda kereta. Tetapi tangan-tangannya, lingkarnya, jari-jarinya, dan napnya semuanya tuangan. 34. Keempat penyangga pada keempat sudut setiap kereta penopang menyatu dengan kereta itu. Dan di sebelah atas kereta penopang itu ada leher bundar berkeliling 1/2 hasta tingginya. Di sebelah atas kereta itu ada pula topang-topang dan papan penutup yang serius dengan dia. 36. Pada permukaan tangan-tangan penyangga itu dan pada papan-papan penutupnya, ia mengukir keruk, singa, dan pohon kurma, masing-masing menurut tempat yang ada, serta karangan bunga di sekelilingnya. Demikianlah dikerjakannya ke-10 kereta penopang itu, tuangannya sama, ukurannya sama, dan potongannya sama semua. Oke. Saudara, ini sekarang dia bikin apa lagi? Coba kita lihat ya. Dia bikin 10 kereta penopang dari tembaga. Lah, ini modelnya, ini kereta-keretanya. Ya, kereta-keretanya. Ya. Jadi ini ukurannya ya 2 meter gitu ya. Ini 4 hasta 2 meter, panjang 2 meter, lebar 2 meter, tinggi 1,5 kayak. Nah, papan penutup diapit. Jadi di bawahnya ini ada papan penutupnya katanya begitu ya. Diapit oleh bingkai. Bingkai itu kotak-kotak gitu, kayu kotak-kotak gitu ya. Ada lukisan saudara ya. Tuhan ini kayaknya seneng lukisan ya. Jadi ini saudara kalau kita lihat Himram ini ya, Hiram ya. Hiram ini seni orangnya ya, seni. Ya, Isa bikin dari tembaga-tembaga, diukir-ukir. Tapi ya bukan dia sendiri, pasti ada anak buahnya. Cuma dia mengepalai, ya. Jadi dia bikin 10 kereta dari tembaga, ya. Lalu di dalam satu tawarik, 2 tawarik dikatakan lagi pula dibuat 10 bejana pembasuh dan ditaruh 5 pada sisi kanan, 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Jadi kereta-kereta ini di atasnya dikasih ini, saudara. Dikasih bejana pembasuhan. Tapi ini bukan namanya laut, ya. Ini
Untuk apa? Nanti kita lihat ya. Tempat pembasuhan di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran. Nah, sedangkan laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasuh. Jadi beda ya. Kalau ini untuk itu loh saudara, kalau orang mempersembahkan korban ya, dicuci dulu toh atau tangannya bekas korban atau korbannya gitu ya, maksudnya binatang-binatang yang dikorbankan itu loh ya. Jadi ini 10 ini kereta-keretanya. Lalu jadi dia buat kereta dan dia juga buat itu embernya juga ya, bejananya ya. Sekarang kita baca lagi 38 sampai 40. Yuk. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuh dari tembaga. Setiap bejana dapat memuat 40 bat air. Setiap bejana 4 hasta besarnya dan ada satu bejana di atas setiap kereta dari ke-10 kereta penopang itu. 39. 5 kereta penopang ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu dan 5 pada sisi kirinya. Namun, laut itu ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu ke arah tenggara. Dan Hiram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukan bagi Raja Salomo di rumah Tuhan. Nah, saudara, kita lihat ini yang dia lakukan ya. Jadi dikatakan tadi sudah bikin keretanya, sekarang bikin itunya, ininya ya, pembasuhnya ya dari tembaga. Setiap bejana dapat muat 40 bat air, ya, besarnya 4 hasta, masing-masing diletakkan di atas kereta. Jadi didorong gitu. Ada yang ngomong kalau air yang tadi punya imam itu berat ya, cuma satu ya, saudara, laut itu ya. Itu ngisi airnya dari sini juga, jadi pakai ini digeledek gitu ya, katanya begitu ya. Jadi ini kalau naruhnya di sebelah kanan kiri ya, nah, kanan kiri. Nah ini, kalau ini satu-satu jelas. Kalau ini apa itu namanya, mangkoknya bejananya di dalam. Kalau ini di atas ya, nggak tahu mana yang benar ya. Pokoknya ada keretanya satu-satu. Lalu Hiram juga membuat kuali-kuali, penyodok-penyodok, bongkor-bongkor penyiram. Kalau punya Pak Teddy, ini apa Pak? Kuali-kuali sama penyodok-penyodok sama? Yang itu ditaruhnya kanan rumah, Enggak, yang bagi ini ayat 40 Pak, 40 Pak. iya, kira skop-skop Bu, dan Skop-skop. bokor-bokor penyiraman. Heeh. Jadi ini artinya, saudara, tak cari gambarnya gak ada ya. Ini artinya alat-alat untuk itu loh. Saudara tahu mereka kalau mempersembahkan korban ya enggak? Itu kan untuk cukil-cukil, arenge gitu. Bukan pakai areng sih waktu itu, pakai apinya pakai kayu bakar ya. Jadi untuk cukil-cukil, untuk bersih-bersihkan itu loh di bahan-bahan ini ya. Borok-borok, bokor-bokor penyiraman. Jadi itu tembaga-tembaga tadi kalau saudara lihat tadi ya, banyak dikatakan apa, tuangan-tuangan. Ya itu dimasak, tembaganya dimasak lalu dituangkan begitu, dicetak begitu loh ya. Jadi ini yang dibuat oleh Hiram. Jadi kalau kita lihat di sini saudara ya, Hiram sudah membuat ini sampai 40 ya. Lalu kita lihat dia punya bakat ini. Ayo kita teruskan dulu aja ya. Oke, sekarang karya Hiram untuk Bait Allah 41 sampai 45. Yuk. Yakni kedua tiang dengan kedua bulat ganja, ini diulangi ya saudara ya, perinciannya ditegaskan lagi apa yang dia buat ya, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja yang di kepala tiang itu dan kedua jala-jala yang menutupi kedua bulatan ganja itu. 42. Ke-400 buah delima untuk kedua hiasan jaring itu, 2 jajar buah delima untuk satu hiasan jaring guna menutupi kedua bulatan kepada tiang di atas tiang itu. Ke-10 kereta penopang dan ke-10 bejana pembasuhan yang di atas kereta itu. 44. Laut yang satu itu dan ke-12 lembu di bawah laut itu, Kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman, segala perlengkapan yang dibuat Hiram bagi Raja Salomo di rumah Tuhan itu adalah dari tembaga yang diupan. Dari tembaga yang diupan. Nah, saudara, di sini kita lihat ya, saudara.
Ini adalah menerangkan kembali apa yang dibuat oleh Hiram, ya. Jadi jangan bosan-bosan, saudara ya. Hiram ini berjasa, ya, sudah membuat pilar dua itu loh dari tembaga yang dikasih nama Yakin dan Boas ditempatkan di Serambi, ya. Lalu dia bikin laut itu, laut kolam gede itu ya dari perunggu ditopang 12 lembu itu ya. Itu untuk cuci tangan para imam, cuci tangan, cuci kaki. Lalu juga membuat perlengkapan, yaitu 10 kereta penopang itu yang dihiasi. Lalu 10 bejana pembasuh untuk mencuci perlengkapan kurban, bejana-bejana, kuali-kuali, bokor-bokor untuk penyembahan ya. Jadi ini, nah ini ya jangan lupa ya dia membuat ini. Nah ini ya, ini ada apa delima-delima itu taruh di atas sini. Tapi bukan delima sungguh, maksudnya itu patung-patungan atau hiasan. Nah, saudara kalau kita lihat di sini ya, ini yang dilakukan oleh dia ya, oleh dia. Nah, sehingga bait Allah ini lebih sempurna. Ya, coba lihat ini. Ini adalah dari emas, mezbah dari emas. Ini meja dari emas. Ini yang ada roti-roti. Ingat saudara sudah belajar ya, waktu di kitab Keluaran ya. Lalu ini loh saudara, ini yang dibuat oleh dia. Ini cuma satu, saudara. Ingat toh ya, laut ini cuma satu. Saudara kalau baca di kitab Wahyu, itu dikatakan Yohanes melihat bait Allah ada sungai, ada laut begitu loh. Jadi mereka tuh perlu air. Karena apa kalau hari Cuk Bengce itu hari pondok daun itu mereka pakai ada air mancur, pakai apa, ada upacaranya air gitu ya. Jadi mereka ini untuk mempersembahkan korban dia harus cuci tangan. Ya, jadi. Lalu ini yang ini I Ol Sansu ya, ini sini lalu sebelah sini juga. Ya, ini adalah itu yang tadi kita katakan itu cawan apa bejana yang ada untuk membasuh lembu-lembu itu atau korban-korban itu ya. Jadi ini untuk bejana-bejana itu ya ada. Lalu ada 12 kalau nggak salah tadi ya. Lalu ini yang dia buat, ini yang dia buat, ini yang dia buat, pokoknya tiang-tiang ya, ada tiang dua. Jadi kalau kita lihat, saudara, si Hiram ini, ya, si Hiram ini kelihatannya itu orang biasa, tukang, saudara, ketukang ya. Tapi dia sudah melakukan hal yang baik, melengkapi apa yang kurang di bait Allah, ya. Jadi dia seorang yang biasa, tapi dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ini pelajaran bagi kita, saudara, yang di dalam perjanjian baru. Gereja itu adalah tubuh kita. Gereja itu adalah tubuh Kristus, ya. Semua orang harus kerjasama. Ya. Kita diberi karunia macam-macam. Ya. Kita diberi karunia macam-macam. Makanya itu kita harus saling melengkapi. Ada yang bagian tembaga, ada yang bagian mempersembahkan korban, ada yang nyanyi, ada paduan suaranya, ya. Ada yang ya bagian mendoakan orang. Ya. Jadi ada yang bagian bersih-bersih setelah bakar-bakar. Ini tabut Allah ini ya. Ada yang bakar-bakar sudah kotor, ada yang bersihin gitu. Gak ada yang minder-minderan, iri-irian, tidak ada. Ya. Jadi kita harus belajar seperti Hiram. Dari luar negeri dipanggil dia datang. Dia tinggal di Tirus. Dia mencintai rumah Tuhan. Dia tahu dia juga orang Yahudi, mamanya orang Yahudi ya. Dia tahu dia diberikan bakat oleh Tuhan dari papanya sudah nggak ada ya. Jadi dia diberikan, maksudnya itu menurun akan mempunyai turunan, maksudnya itu mempunyai bakat seni ya, bakat seni. Ada orang pintar gambar, ada orang pintar main musik, ada orang pintar ngomong, ada orang pintar apa? Diem, tapi ini pintar di dalam hal komputer gitu ya. Jadi dipakai untuk melengkapi tubuh Kristus, saudara ingat ya. Jadi seperti ini, ya, bait Allah kelihatannya bagus toh. Masing-masing semua orang mau kerja. Jadi ingat, di gereja jangan jadi penonton, semua orang harus bekerja, ya. Ini ayat-ayat belakangnya saya lupa ya nggak ditulis ya. Coba kita baca terus ya. Enggak, Eh, Bu. Yang terakhir Ibu bilang di pasal 45 itu terakhir apa? Tembaga diapakan? Tadi 45 itu Yang Raja terakhir Mas Paham.
Diupam itu Di artinya rumah Tuhan itu adalah dari tembaga yang diupan. Apa itu? digosok mengkilap, Bu. Jadi Oh, digosok sampai mengkilap. ya, terima kasih. Soalnya saya ini catatannya kelewatan. Yang untuk 56 sampai selesai saya nggak buat. Ya, saya terus terang aja hari ini pusing banyak kerjaan. Ya, yuk kita baca. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi itu Ya. digosok. Makanya kalau nggak ngerti, saudara cari bahasa lain. Ya, oke, kita baca 46 sampai selesai ya. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan, di dalam tanah liat antara Sukot dan Sartan. 47. Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang karena jumlahnya sangat besar. Tembaga itu tidak terhitung beratnya. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yakni mezbah emas dan meja emas, tempat menaruh roti sajian. 49. Kandil-kandil dari emas murni di depan ruang terdalam, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Kembangnya, lampu, dan sepitnya semuanya dari emas. Pasu-pasunya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan pembaraan-pembaraannya dari emas murni, engsel-engsel untuk pintu ruang dalam, yaitu tempat maha kudus, dan engsel-engsel untuk pintu ruang besar bait suci dari emas. 51. Lalu selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Raja Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan segala perlengkapannya dalam pembendaharaan rumah Tuhan. Ya, terima kasih. Nah, ini saudara, selanjutnya ini menerangkan Salomo itu, maksudnya itu menuangkan semuanya itu artinya tembaga-tembaga, apa-apa yang alat peralatan yang dipakai semuanya itu ditaruh di lembah Yordan, ya. Di sana antara Sukot dan Sartan. Dibiarkan perlengkapan itu tidak ditimbang. Artinya apa? Orang-orangnya Salomo bisa dipercaya. Lah ini loh, ya enggak? Jadi benda-benda itu enggak ditimbang dulu. Oh ya dikeluarin berapa? Mau perlu berapa? Ya ditimbang dulu. Enggak. Ya, jadi di sini kita lihat tembaga-tembaga itu tidak terhitung banyaknya, tapi Hiram bisa dipercayai. Nah, ini loh. Di gereja perlu orang bisa dipercayai. Jangan duit diambil-ambil ya. Dan ingat saudara bukan hanya duit, waktu juga. Kita melayani waktu diolor-olor ya gitu ya. Jadi orang harus melayani dengan setia, dengan jujur. Jadi Salomo itu saudara, emasnya banyak, peraknya, tembaganya semua banyak. Dan orang-orang melayani itu dipercayai, nggak pakai ditimbang-timbang. Harusnya kan masuk di gudang ya nggak? Mau perlu berapa? Ayo dicatat, tanda tangan begitu ya. Ini enggak. Berarti orang-orang ini dan khususnya Hiram ya ini soalnya perikop pasal 7 ini kan kebanyakan cerita Hiram toh ya. Jadi kita lihat saudara, Hiram itu bisa dipercayai. Bukan hanya membangun itu rumah-rumah itu gudang hutan Libanon, tapi juga bait Allah ini dalamnya perlengkapannya dia juga membuat. Jadi di sini kita lihat saudara ya. Di sini Salomo itu membuat juga segala perlengkapan. Nah ini ditambah lagi orang lain yang membuat dia perlengkapan mezbah emas, meja ini ya meja emas. Ini emas-emas semua loh saudara ya. Emas semua ya. Mezbahnya ini meja emas. Mejanya emas ya, nggak ada yang berani curi-curi ya, kandil itu ini loh ya, ini kalau ngomong apa ini namanya pelita-pelita ini biasanya ngomongnya apa ini kalau untuk nyalakan waktu Advent, tentai tentai kalau kok ingat tentai di kitab Wahyu ada ini ya. Kaki Kaki Dian, Dian, ya betul, kaki Dian. kaki Dian, kaki Dian ya. Jadi ini ikut-ikut ini, saudara. Asalnya itu di sini ya ceritanya. Kalau di kaki Dian ini enggak padam loh. Di Bait Allah itu enggak padam. Ingat saudara, waktu zaman zaman Samuel itu ya enggak. Samuel lupa madamkan toh. Sebenarnya itu harus dinyalakan terus, dibersihin gitu ya. Jadi ini, lalu dipasang-pasang ini lampu-lampu, sepit-sepit ya, semua dari emas, dari pisau-pisaunya, bokornya semua. Kan perlu pisau saudara ya untuk mempersembahkan korban toh ya enggak,
Semua alat-alat itu, saudara, dari emas murni loh, engsel-engselnya, waduh, engsel-engsel ya dari emas loh ya, supaya nggak karatan. Jadi untuk rumah Tuhan yang terbaik, ingat, emas murni, ya, tembaga emas begitu ya. Maka genaplah semua kerjaan itu. Selasa itu Salomo memasukkan barang-barang kudus, yaitu papanya Daud ini, saudara. Daud itu juga menabung, ya enggak? Dan dia juga mempersembahkan yang dia punya, emas-emasan segala macam itu ya. Jadi di sini yang barang-barang kudus punya Daud, punya papanya itu juga dikumpulkan jadi satu di perbendaharaan rumah Tuhan. Ya, jadi kita lihat Salomo dipakai oleh Tuhan. Ya. Dia melakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena pembangunan bait Allah itu rencana Tuhan yang agung ya. Dan untuk memuliakan Tuhan. Tapi kemudian ya memang dia tergoda dalam dosa ya. Oke, kita lihat ya. Martin Luther pernah mengatakan di dalam rencana Allah yang agung mengenai pembangunan bait Allah, Hiram telah melayani dengan baik dan setia. Melalui hikmat dan kealihan yang diberikan oleh Allah, ia telah merubah benda-benda yang biasa menjadi yang luar biasa. Telah memperindah bait Allah dan memuliakan nama Allah. Hari ini dibutuhkan orang Kristen seperti Hiram, saudara. Gereja yang kacau balau jadi tenang. Yang orang mukanya cembetut-cembetut jadi sukacita karena kita, gitu loh. Rubah itu. Jangan ada iri-irian. Kalau Tuhan kasih kita karunia nyanyi, nyanyi. Kalau gak punya karunia nyanyi, punya karunia masak, masak. Kalau karunianya gak bisa masak, gak bisa nyanyi, misalnya cuci piring, ya cuci. Begitu loh. Ya. Jadi apa yang Tuhan berikan pada kita, persembahkan kepada Tuhan. Seperti lagu tadi mengatakan toh, pakailah hidupku ini Tuhan, tanganku loh Tuhan, kakiku loh, mulutku, apa yang aku punya, aku persembahkan kepada Tuhan. Itulah hidup kita seperti Hiram. Hiram loh dipanggil aja langsung datang. Dia nggak minder, enggak, aku kok jadi tukang. Ya, enggak. Dia melakukan bersama-sama dengan anak buahnya demi untuk keindahan, kemuliaan rumah Tuhan. Jadi ini pelajaran bagi kita, saudara. Ingat ya, saudara dan saya anak Tuhan. Anak Tuhan itu harus cinta rumah Tuhan, harus menghargai rumah Tuhan. Karunia apa yang kamu punya, cepat dicari. Cepat dicari. Jangan sampai mati, nggak tahu, nggak kerja apa-apa. Nggak usah melo-meloan, iri-irian sama orang lain, nggak usah. Dicoba boleh. Oh, saya diajak nyanyi, ya sudah saya ikut. Aduh, kok ngerusak ya, ya udah nggak usah nyanyi. Mungkin cari pelayanan yang lain begitu. Jangan buru-buru dulu, dicoba dulu, dites dulu satu-satu. Kalau bisa belajar, nuntut, Tuhan tambahkan karunia. Saya percaya. Ya, kalau Tuhan bisa nambahkan. Kalau kita mau melayani dengan baik. Jadi setiap orang punya karunia. Ya, ada yang jadi tukang, ada yang jadi ya paduan suara, ada yang jadi imam. Kita persekutuan doa, ikut, itu kita jadi imam ya. Jadi mulai hari ini ingat, rumah Tuhan itu ya harus dilengkapi supaya tubuh Kristus itu lengkap. Karunia-karunia di Alkitab dikatakan diberikan supaya tubuh Kristus itu sempurna, nggak ada kekurangan pincang. Ya, jadi ayo kita cari. Saya itu karunianya apa? Saya mau melayani bidang apa, begitu ya. Dan kalau kita melayani Tuhan, meskipun dihina orang, meskipun diremehkan orang, jangan takut. Ya. Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan langsung mundur. Giatlah sekali lalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita melayani Tuhan, nggak bisa, jangan langsung mundur. Dicoba belajar dulu. Kalau sudah berjeri lelah, sudah belajar, memang bukan karunianya, baru angkat tangan. Jangan, ini nggak bisa, itu nggak bisa, semua nggak bisa. Saya paling nggak seneng orang disuruh ini nggak bisa, itu nggak bisa. Belum dicoba sudah nggak bisa. Coba dulu ya. Jadi kita terus melayani Tuhan. Ingat saudara, jangan buru-buru mundur. Harus giat dalam melayani Tuhan. Karena apa? Segala persekutuan kita, jerih lelah kita itu tidak sia-sia. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ya. Kita melayani Tuhan kayak apa itu Tuhan tahu. Nah, Tuhan nggak tahu ya kalah sama kita ya nggak. Jadi kita harus belajar seperti Hiram ya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana eh, Hiram ya.
Jadi Salomo sudah membangun semua itu untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk kehadiran Tuhan. Nah, lalu dari Hiram kita belajar, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin saudara Saudara nggak bisa melakukan ini, melakukan itu. Tapi saudara bisa jemput orang, bisa menghibur orang, bisa membawa orang kepada Tuhan. Itu kan semua orang bisa, ya. Jadi lakukan untuk Tuhan, melayani Tuhan, supaya hidup kita di dalam dunia ini tidak sia-sia, tetapi kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Jadi saudara, ini yang pelajaran yang kita pelajari hari ini, ya. Ada yang mau, ini saya sudah mencatat beberapa pokok doa, kita berdoa dulu ya. Kalau sudah nanti siapa yang minta didoakan ya, ini masih ada waktu. Yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan, melalui pelajaran hari ini kami boleh mengerti bahwa kami adalah anggota tubuh Kristus. Tuhan sudah memanggil kami, Tuhan memberikan karunia kepada kami. Tolong ya Tuhan supaya kami mempunyai hati seperti Salomo mau dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan mau memakai kami seperti Hiram, meskipun orangnya biasa, pekerjaannya sebagai tukang tembaga, namun Tuhan memberikan dia keahlian dan dia mau menyumbangkan keahliannya untuk melengkapi rumah Tuhan. Bapak, kami tahu hari ini banyak gereja masih di dalam kekurangan orang-orang yang mau mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Tolong Tuhan bangkitkanlah kami supaya kami tidak melihat orang lain, lalu kami merasakan iri ataupun kami merasa minder, tetapi kami kenal diri kami, karunia kita apa ya Tuhan. Tolong Tuhan, supaya kami mau menemukan karunia dari diri kami, supaya kami boleh kami pakai untuk melayani Tuhan. Kami tahu di sekeliling kami banyak orang yang perlu dihibur, banyak orang yang perlu didoakan, banyak orang yang perlu dibawa kepada Tuhan. Seringkali ya Tuhan, hal-hal yang kecil kami tidak mau melayani Tuhan. Seringkali kami tidak mau korban waktu, korban perasaan, korban uang. Tuhan ampunilah kami. Supaya sisa hidup kami mau kami serahkan kepada Tuhan untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendoakan teman-teman kami yang perlu didoakan. Kiranya Tuhan siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada yang mau didoakan?